Alhamdulillah. Halo, aku teruskan lagi videonya ya, Pak Ustadz akhir zaman. Ya, aku lagi ngobrol sama Pak Ustadz akhir zaman nih. Bagaimana perkembangan hari ini? Aku tidak fokus pada situasi sekarang ya. Aku fokus pada apa yang Allah perintahkan padaku gitu. Jadi hari ini aku mendapatkan petunjuk bahwa aku tuh tidak boleh berhenti di bidang baju-baju syar'i, membantu orang yang membutuhkan uang tambahan. Nah, di sini kan posisi aku sebagai ibu rumah tangga. Apalah namanya, uang yang aku peroleh juga kan dari rumah tangga kan hanya uang aku hanya begini. Aku minta uang belanja saja deh gitu, hanya buat masak, uang makan lah gitulah intinya, karena aku kurang bisa membagi uang kata gitu. Jadi biar ayahnya yang memegang uang keseluruhan gitu. Jadi aku hanya minta sedikit uang belanja ke dapur gitu. Dari sisa uang belanja itu aku sisihkan. Pokoknya aku gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat ke depan gitu ya di situ. Kenapa aku tidak pernah minta modal ya kalau gitu? Aku kan ingin melakukan sesuatu gitu ya. Tetapi di sini tidak mau aku dijudge ya gitu loh. Kalau kita mah nanti hasilnya bagaimana gitu ya, karena kan tiap orang tuh berbeda gitu. Apalagi ayahnya kan melihat aku kan sebagai perawat gitu. Masa sih perawat bisa jualan baju katanya, masa sih perawat bisa bisa ini bisa itu gitu loh. Intinya dia hanya percaya aku tuh perawat gitu lah ya. Di situ berarti aku kan ya sudah gitu. Tapi aku tidak bisa diam gitu karena Allah memerintahkan memerintahkan aku udah kalau udah malam tuh pabaliut, kalau memerintahkan aku untuk berkiprah di bidang syiar fashion ya, syiar fashion. Ini adalah baju-baju gaya aku ke Arab-Araban, kata salah satu kader dulu sepulang umroh itu ada kader kader-kader aku lihat kader PDI waktu itu gitu ya. Tapi mungkin hanya oknum, kelihatannya oknum, karena kalau partai itu kan wadah yang baik, semuanya baik. Cuma ada salah satu oknum lah yang memanfaatkan keadaan, jadi ngata-ngatain, jadi bikin jelek kader partai. Jadi dia ngatain aku di depan masjid ya, pas lagi Idul Fitri sholat, katanya kalau cadar itu hanya diperuntukkan buat di Arab, di sini kan nggak harus gitu. Kata aku kan tidak, aku cuma bisa diam dan tersenyum waktu itu. Aku masih sabar, waktu itu mah masih sabar, sepulang umroh itu masih sabar. Tetapi sekarang itu berjalannya waktu udah 6 tahun, kalau ada yang ngomong yang tidak sesuai dengan hati nurani aku jawab gitu. Aku langsung jadi jangan diam aja, kalau kata Allah, kalau kamu benar itu harus jawab, pokoknya ya jawab gitu sesuai dengan nurani kamu. Tapi kalau kamu merasa salah gitu, kamu tidak usah sungkan untuk minta maaf, tuh udah bebaliut. Jadi ya di sini tuh aku harus meluruskan gitu, meluruskan sama seperti kita bercerita, harus diluruskan itu. Jadi biar tidak pabaliut, jadi harus diluruskan, karena kehidupan juga begitu. Kalau tidak diluruskan, tidak dibenahi, mama tuh kan, tuh ada si mama kayak pabaliut, jadi ya aduh repot pak, pabaliut, jadi lidah juga tidak bisa berbohong tuh. Ada mama itu kenapa ya, atuh pabaliut, jadinya gimana ya, jadi harus dibenahi semuanya gitulah. Jadi repotnya aku tidak bisa menyalahkan ya, karena memang strategi mereka seperti itu. Jadi intinya aku fokus pada hari ini aja. Jadi hari ini itu Allah menuntun aku kan punya satu penjahit gitu ya, terus aku juga membayar mereka dari uang saku yang ada, terus ada dari masjid juga, ada dari sisa uang belanja. Kalau aku ada sisa uang belanja aku bayar, tapi yang jelas alhamdulillah selalu ada, aku berarti bisa menyisihkan ya alhamdulillah.
Jadi di sini tuh akhirnya ayahnya anak-anak percaya gitu ya. Tetapi tetap aku tidak pernah meminta modal ya. Awalan aja aku pernah meminta modal. Pak minta dong gitu uang 500.000. Aku mau ngadain hijab-hijab. Ya udah ngasih. Cuman kan di sini mana sih hasilnya gitu. Aku paling gak enak kalau begitu. Apalagi kalau aku tuh senang berbagi. Ada teman aku dibagi, ada saudara-saudaraku dari Bogor, dari Tasik dibagi, ya akhirnya dihitung kan gak enak. Akhirnya aku pintar-pintar lah menyisihkan uang dari sisa uang belanja gitu. Aku teruskan kembali videonya. Yang pebaliut itu harus diluruskan gitu. Jadi akhir zaman ini jangan diam saja, kata Allah teh. Sepulang umroh tuh kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, apalagi dengan kebenaran itu jangan diam saja, katakanlah. Jadi di situ pentingnya saling mengingatkan dalam kebaikan gitu. Aku tidak bisa berdakwah, tapi aku hanya memperlihatkan. Aku bukan siar juga sebenarnya, jadi memperlihatkan keindahan hijab. Kalau aku semakin panjang pakai hijab itu semakin bagus, jadi aku fokus memperbaiki diri gitulah intinya di situ. Terus memperlihatkan indahnya teknik seni gitulah, seni desain gitulah, desain yang biasalah yang otodidak. Jadinya disukai tidak ya gitu dengan model-model yang aku bikin. Ternyata alhamdulillah waktu wabah corona kemarin itu karena nggak kemana-mana kan, jadi aku menolong para ibu yang ingin punya kayak baju gitu kan, nggak bisa jauh-jauh gitu ya. Jadi aku bantu, aku tolong, dan media cicilan waktu itu. Tapi semakin kesini kayaknya repot. Kalau metode cicilan tuh semakin repot karena kebanyakan ibu-ibu memprioritaskan buat biaya anak-anak. Yang keduanya kepangan ya, makan. Nah, di sini berat. Apa yang aku lakukan hari ini adalah bakti sosial. Nah, seorang perawat juga akan melakukan bakti sosial. Terus aku juga harus bakti sosial dong di bidang. Aku akan teruskan kembali ceritanya. Tadi sampai di mana ya? Oh ya, tadi sampai aku hari ini ditugaskan Allah untuk membantu orang ya di sekitar untuk mendapatkan uang tambahan. Dan hari ini seorang teman bilang padaku ya, teman lah ya, dia juga kan punya usaha. Cuma di situ, Umi, kemarin ada yang nanyain baju umroh katanya. Yang kalau kata aku kan ngadain sepulang umroh itu aku membuat baju-baju umroh yang hitam dan putih gitu. Cuma kesininya mama bilang padaku ya, Umi adain dong baju buat keundangan katanya. Terus ada yang sampai pesen sepatunya di matchingin ya, terus aku dandanin. Terus tas-tasnya, jadi kasihan juga membantu mama-mama yang tidak bisa dandan. Nah, jadi aku membantu dulu. Kan banyak para tetangga yang pendatang ya, jadi ada yang belum bisa dandan. Nah, aku dandanin tuh dari mulai di matchingin lah, pakai baju syar'i sampai ke tas-tasnya gitu. Jadi di sini juga ada tamu gitu ya, tamu yang datang minta ada ya salah satunya yang minta didandanin. Di sini hari ini aku mengatakan oke, ini yang aku tunggu-tunggu gitu, karena sepulang umroh itu aku harus mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah dengan semua ilmu yang diberikan ya, ilmu tanpa belajar gitu. Aku bisa desain, terus aku juga bisa menikmati dunia aku gitu. Jadi kalau ada yang umroh, aku berikan apapun yang aku punya gitu. Misalkan kalau laki-laki yang tidak aku kenal, misalkan mitra jahit aku punya kenalan yang mau umroh gitu, tetangganya punya umroh, yaudah aku bawain peci ya gitu. Jadi sebagai tanda syukuran mereka, aku kasih peci gitu ya. Terus di sana itu doanya sampai ke aku. Jadi gini, kok hati aku ditarik-tarik seperti ayo berangkat umroh lagi gitu, ayo berangkat haji gitu. Jadi aku tuh selalu ini sebagai aku mengatakan ini bukan ria ya, nauzubillah ya, bukan ria, tetapi sebagai berbagi apa yang aku rasakan. Rasanya kalau kita pandai bersyukur ya, bersyukur itu bukan hanya pada manusia, terutama pada Allah. Allah itu senang kalau hambanya itu bersyukur sama aku, terus tidak menduakan aku gitu.
jadi satu tauhid one, katanya one. Aku maksudnya itu one tuh satu-satunya yang kamu sembah adalah aku, karena kamu hidup itu dari mana lagi kamu mendapatkan petunjuk kalau tidak dari aku. Kalau kamu tidak mendapatkan petunjuk dalam hidup ini, kamu akan kayak seperti apa ya, tidak punya pegangan hidup gitu. Jadi hidup hidup kita itu terasa bercahaya, bersinar dengan mengikuti petunjuk yang Allah berikan sebagai mukmin ya. Itu aku menjelaskan ini ke kaum mukmin ya khususnya, tapi kalau yang non muslim mau mendengarkan juga tidak apa-apa. Jadi ini mah sharing berbagi ya, karena aku juga suka nonton itu apa ya namanya, mimbar dulu tuh. Aku mas penasaran sampai di mana ya tadi. Aku tuh di jeda-jeda tuh ada si itu tuh lihat tuh, tuh. Jadi intinya aku itu apa ya, harus membantu orang-orang di sekitar aku untuk uang tambahan. Jadi intinya ya udah sampai kepada apa yang aku inginkan. Berarti aku harus jalan lagi menjahit hitam putih buat yang umroh. Jadi di sini hari ini itu perkembangannya Pak Ustadz, itulah di sini. Di sini juga aku ingin menegaskan ya bahwa waktu SMP itu aku rajin menonton mimbar agama Kristen, mimbar agama Buddha, Hindu gitu. Jadi apa yang mereka, aku tuh selalu penasaran gitu, apa yang mereka ajarkan gitu. Aku ini mukmin, muslimah gitu. Ternyata dalam yang mereka ajarkan adalah kebaikan. Intinya semua agama mengajarkan kebaikan, tetapi di sini pembedanya jelas beda sama Islam. Itu bedanya apa? Apa ya, tauhid mungkin, bukan mungkin lagi, tauhid itu udah jelas pasti, dan akidah itu aja. Akidah kalau diterangkan itu ada yang ahlinya ya, kepada guru-guru besar, tapi yang aku rasakan itu ya karena aku mengkaji meneliti gitu ya, akidah sama tauhidan gitulah intinya gitu. Tapi di sini aku dituntun Allah untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Di sini alhamdulillah Allah menempatkan di tempat yang tepat. Dengan adanya banyak anak-anak yang non muslim main ke rumah aku, kebanyakan yang Kristiani ya. Jadi mereka itu menganggap aku tuh seperti ibu gitu. Kalau di sini tuh udah rame, dan makanan pun melimpah di sini. Jadi kalau aku bersolawat, mereka pun anteng gitu mendengarkan apa. Mereka fokus kerja kelompok atau apa gitulah, melakukan kegiatan. Tapi mereka juga jadi terbawa santun oleh teman-teman anak-anak muda. Alhamdulillah sih orangnya yang santun-santun ya, yang suka ke rumah. Jadi mereka juga manut gitu ya, sopan santun, tata krama kepada yang udah tua gitu. Jadi di sini mereka juga sangat anteng. Waktu itu aku sering selawatan standby, murotal sama selawatan. Jadi mereka juga merasa aman, tentra, bahwa kan aku selalu merindukan mereka gitu, yang Kristiani. Kenapa mama, kata anak-anak, kenapa mama suka nanyain Ocha, Natasha yang non muslim Kristiani? Karena aku tuh merasa kangen dan sayang gitu ya. Auranya beda tuh, kenapa ya? Jadi selalu ngangenin mereka gitu. Padahal yang anak non muslim kan maksudnya gimana ya, bahkan aku seperti memanjakan mereka kalau kesini. Kalau apalagi Ocha itu kan agak ketomboy-tomboyan, Ocha mau makan apa gitu, sama katanya mama, katanya kalau bilangnya ke aku kan mama, sama mama katanya gitu. Aku juga telur juga, kirain beda. Bedanya itu hanya pedas apa tidak, katanya tidak gitu. Kadang sekarang dia udah kuliah juga, masya Allah itu si Ocha di mana aku tidak tahu lah, bukan seangkatan anak aku. Pokoknya mudah-mudahan Ocha juga berhasil lah seperti apa yang anak Umi lah. Kalau di sini kan Umi itu kadang-kadang, tapi waktu
Waktu dulu mah mereka manggilnya mama ya, jadinya ada si mama, bukan mama dede ya. Tapi mamanya anak-anak. Jadi aku itu ibu bagi mereka itu. Kalau udah kesini udah termasuk kucing tuh tadi tuh. Hah, aku tuh deh kucing. Aku tuh ibu bagi mereka. Tuh, nih, ini siapa sih namanya? Aku Joya, anaknya Ojoy. Hah? Udah malam begini dia tidak, dia tuh lagi gini, iri sama, kan ini kembar. Ini kembar ini, si Joya sama si Cici. Joya, halo, nama aku Joya Pak Ustadz. Nah, ini si Umi, ini kalau ini Umi, karena akhir zaman jadi bilangnya Umi. Nah, ini kan lahir Orde Baru. Zaman milenial. Jadi ini tuh bilangnya tuh Umi. Ya, Umi ini ini Umi aku. Jadi si Jiji itu diperangi tuh, si Jiji itu dimarahin sama dia, gak boleh deket-deket sama si Umi aku gitu. Udah aku ditungguin terus. Ini si kembar anaknya Ojoy, si kembar anak Ojoy, mirip Ojoy kan. Tuh si Ojoy ini. Jadinya aku balik lagi ke cerita tadi. Jadi itulah yang aku harus lakukan hari ini aku bakti sosial dengan ya udah gitu, harga seikhlasnya. Nah, tadi aku memberikan bonus ke, kan ada ini ya, pegawai toko, dia ngambil baju. Sebenarnya kayak model begini tuh bisa tua muda ya, jadi bisa anak muda, bisa yang udah, maksudnya udah berumur, tetapi mamah muda juga bisa gitu. Jadi serba bisa lah. Jadi karena sekarang ini pilot ya, udah mulai pilot. Terus aku juga tidak mau sekarang ini kalau metode cicilan itu kasihan, jadinya kita takutnya ngedumel ya, jadinya kita metode seperti itu. Jadi kalau dalam hari-hari tertentu aku mengadakan harga seikhlasnya buat barang-barang khusus gitu, kayak di obral di depan itu aku akan mengadakan Jumat berkah ya. Jadi harga ikhlas, terus mulai kerudung, baju gitu lah. Terus aku juga membebaskan utang ya, utang beberapa, sepertinya itu setiap tahun aku harus membebaskan hutang piutang. Dari yang mengambil cicilan baju ada 3 orang, dulu tahun kemarin itu 3-4 orang. Hari ini juga sebenarnya pembebasan utang ya, pembebasan utang. Tapi aku ikrarkan buat ikhlas saja, karena sekarang tuh banyak yang di PHK karyawan ya, karyawan di PHK, kasihan lah yang kerja di toko apa di minimarket ya. Jadi dulu ada langganan juga di minimarket, Mas Ati yang suka langganan, sekarang udah pindah chicken market itu langganan aku. Jadi dia suka dijadiin apa, model baju koko ya masih dulu, sekarang udah pindah dia. Mudah-mudahan dia juga rezekinya lancar lah, buat aku berdoa buat dia ya. Terus aku mendapat juga request, Umi adain topi-topi katanya, ntar aku orderin. Oke, katanya, mudah-mudahan aku sehat, semangat, dan panjang umur yang berkah, serta ada uang buat membelinya gitu. Karena aku harus muterin modal segini gimana sih gitu, karena aku punya strategi. Terus tidak boleh menyepelekan utang. Di sini begini, orang lain boleh menyepelekan, tapi di sini akan berbalik lagi. Sebenarnya malah masalah utang tuh begini ya, harus, karena itu berat, konsekuensinya berat. Di sini akhir zaman semakin berat juga. Nabi Muhammad itu berbeda masanya ya, dulu dengan sekarang. Sekarang ini kalau kita tidak nyicil kan kita tidak punya sesuatu gitu. Di sini kenapa Nabi Muhammad itu kayak, kalau yang aku rasakan, kayak melarang berhutang ya, karena tidak semua orang konsekuen dengan utang piutang. Aku yang dialami aku ya, aku kan bernikah bercadar gitu. Aku pikir orang yang bernikah bercadar itu konsekuen dengan hutang, ternyata tidak, pemirsa. Jadi kalau kita menilai orang itu berdasarkan apa? Nurani ya, hati nurani. Tapi di sini juga kita sebaik-baik orang adalah yang memperbaiki
dirinya lahir dan batin di situ. Jadi kemarin itu ayo udah deh aku bebaskan utangnya, ternyata aku malah dijadikan apa ya, kalau istilahnya bos ya sama Allah itu, kamu punya karyawan lagi. Masya Allah ya, dengan aku membebaskan utang piutang eh, eh, si mamah itu, ternyata aku malah diangkat sama Allah ya, di keluasan rezeki aku ada karyawan lagi, terus aku juga bisa sewa tempat buat istirahat. Sebenarnya buat istirahat ya itu karena lebih cenderung aku membutuhkan tempat istirahat ya. Terus aku punya nilai plusnya di ruko itu. Aku ingin menanamkan rasa sosial dengan yang non muslim. Ruko itu adalah miliknya Bu Bidan, baik banget orangnya. Di saat-saat aku benar-benar darurat banget, beliau itu terbuka dengan lapang dada. Silahkan ibu mau menyewa tempat kapanpun mau gitu. Aku kan masih repot sekarang ini, udah di charter sama aku, terus aku tinggal masuk aja nanti kalau banyak urusan gitu. Beliau tuh baik banget. Jadi itu kebaikan itu dipelajari. Semua agama itu mempelajari kebaikan, bahkan mereka tuh lebih baik daripada kita loh yang non muslim ya. Lebih baik kebaikannya itu, mereka itu baiknya itu lebih baik daripada kita gitu. Dan kita itu mencontoh yang baiknya dari mereka, gak ada salahnya gitu. Dan gini loh, kita menyerap energi kebaikan-kebaikan dari semua orang, itulah yang aku selalu lakukan. Tapi yang buruknya ya jangan. Terus kan kita juga punya keyakinan sendiri ya, ya sebagai mukmin gitu. Ini yang aku alami ya di sini. Aku melihat kebaikan dari seorang tamu di sini, Cici tuh, Cici Pak Lehan. Jadi kalau datang ke sini tuh kecapean, dia udah bekerja keras bener-bener. Dia itu udah disenangkan dengan secara materi ya sama suaminya gitu. Ada toko ya, toko gitu, toko, pokoknya toko, ada bengkel, tapi dia berjualan makanan gigih gitu ya. Sampai datang ke sini dia tidur. Aku bilang aku pin kayak si Cici tuh, si Cici datang ke sini bener-bener pekerja kerasnya luar biasa. Terus aku belajar dari dia bilang lah, kalau kita mah jangan pantang mundur gitu lah, jangan pantang menyerah. Jadi aku juga secapek-capeknya aku ya harus berjuang tetap gigih gitu, enggak ya itu gitu. Jadi kalau ada perilaku baik dari yang muslim non muslim, kalau memang itu positif baik, kenapa tidak. Tapi kalau yang itunya ya jangan, kalau yang jelek-jeleknya ya jangan gitu. Terus di sini aku itu mendapatkan predikat Umi. Aku bilang predikat Umi itu dari sepulang umroh. Kenapa? Aku itu tidak mau sepulang umroh dipanggil Bu Haji, Bu Hajah gitu. Kenapa aku tidak mau? Karena dikhawatirkan itu ada sifat yang sombong gitu. Terus apa ya namanya, takabur, ria gitulah intinya dengan haji yang kita dapatkan. Jadi aku waktu paling senang mendapatkan panggilan haji itu oleh para pedagang di sana. Jadi kayak hajah, aku paling seneng banget. Oh ya Allah, masa Allah aku dipanggil hajah gitu. Itu loh teman-teman semuanya. Jadi aku ngerasa senang. Di tanah suci aku dipanggil hajah, udah itu senang banget. Tetapi sepulang, maksudnya dalam perjalanan aku gini, jangan sampai ke tanah air aku dipanggil seperti itu, karena khawatir banyak sekali yang udah aku lihat dengan realita. Ketika pulang haji dipanggil hajah itu pada berubah gitu, perilakunya berubah, dan itu tidak sesuai dengan predikat yang Allah berikan gitu. Hajah, tetapi perilakunya seperti itu loh yang aku khawatirkan. Berat konsekuensinya dipanggil hajah itu, berat kalau buat aku ya, berat sekali. Makanya sepulang umroh tuh aku langsung dikerubuti Umi dengan sendirinya. Umi katanya, aku kan teteh gitu kan, aku kan teteh Umi katanya gitu. Jadi sepulang umroh itu aku punya cerita. Jadi di sini kan warga Padepokan ya, jemaah Padepokan waktu itu si Teteh Yanti itu, Umi katanya. Loh kok Umi, kan dari teteh, kalau mamahnya kadang masih teteh ya, tapi kesininya Umi, si Umi. Jadi Umi panggil Umi, si Umi panggil Umi jadinya. Jadi aku dipanggil Umi, apalagi oleh pasien-pasien di sini aku pasti dipanggil Umi. Aku tuh suka nggak enak gitu ya. Ya Allah, aku kok dipanggil Umi dengan
oleh yang sudah di atas usianya di atas aku. Tapi qadarullah ya, kalau memang itu baik buat aku, kenapa tidak. Di sini berat konsekuensinya karena kita harus mencerminkan, maksudnya rasa kepekaan yang tinggi kepada lingkungan, pada orang gitu ya di situ. Kalau di rumah aku dipanggilnya Neng, coba Neng, aku tuh kayak anak kecil kayak gitu. Tapi itu di rumah, maksudnya di rumah, di keluarga aku, di keluarga besar aku tuh panggilannya Neng. Aku tuh kalau Neng itu apa ya, panggilan kesayangan dari dua keluarga. Dulu tuh aku disayang dulu. Maksudnya gini loh, waktu ada ayah ya, waktu ada ayah itu kan dari keluarga itu pasti, karena aku anak satu-satunya perempuan, jadi ayah tuh selalu membangga-banggain aku anak perempuan satu-satunya kan gitu. Tapi semenjak aku menikah memang aku mengisolasi diri di Bekasi. Aku tuh mengisolasi diri, bukan berarti aku menjauhi keluarga besar, bukan, karena keadaan banyak hal yang aku alami di sini. Aku punya doa, ada sesuatu hal yang tidak bisa aku jelaskan juga di sini. Aku memohon maaf lahir dan batin kepada semua keluarga besar, dari ayah, Bidewi sama Om Ecep TV1, terus apa ya, eh, adik aku, adik sepupu aku, Lucy, Tante Lucy sama Om Erwan di Bandung. Sekarang pindah ya, dari Pancoran pindah ke Bandung, masih saudaranya Pak Ridwan Kamil. Aku tuh aku hanya tidak mau terkontaminasi dengan ada sesuatu hal yang aku juga tidak mau, tidak bisa menceritakannya lah, karena selalu ribet rumit gitu ya di sini. Yang penting aku mengetahui keadaan kalian sehat dan aku pun sama gitu. Ada sesuatu hal yang mungkin suatu hari nanti bisa lurus kembali gitu, lurus kembali seperti benang-benang lurus gitulah, harus diluruskan. Cuma untuk saat ini ya kita jalani aja lah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Fokus gitu, fokus dan fokus, begitulah. Jadi intinya aku harus tetap eksis di bidang baju. Terus aku juga suka ada permintaan dari yang non muslim, Umi kan suka ada aku obrolin ya, ada baju ini aku juga beli dong buat misalkan buat acara-acara keluarga gitu ya. Ada yang jenis-jenisnya, ada waktu itu koko ya, koko tapi bentuknya kayak kemeja, jadi dia juga mau, non muslim waktu itu, Kristen ya, Kristen apa ya, jadi itu di situ rahmatan lil alamin gitu gitu, itu ajaran rahmatan lil alamin gitu. Jadi siapapun nih, karena kan aku memanfaatkan kreativitas, jadi kreativitas itu tuh jadinya bisa berbentuk kotak, bisa juga misalkan kotak pendek, bisa panjang. Nah yang pendek itu kebetulan kan tetangga, ada teman aku yang tetanggaan sama yang non muslim, yang Kristen gitu. Terus lihat-lihat juga, Umi aku juga beli, ya udah gitu. Bahkan aku juga membebaskan utang ke dia itu waktu 3 tahun yang lalu. Udah deh gak usah bayar deh, pokoknya aku ada rezeki alhamdulillah gitu. Jadi aku aku banyak membebaskan utang gitulah intinya gitulah. Tapi anehnya Allah itu malah semakin memberikan keluasan gitu, keluasan rezeki. Jadi di situ kan Rasulullah juga mengajarkan apa yang sahabat-sahabat zaman dulu juga kan ada membebaskan hamba sahaya. Jadi membebaskan utang, membebaskan hamba sahaya gitulah. Itu ya, orang-orang yang teraneh itu jadi dibebaskan gitu. Jadi kalau kita dapat kebaikan dari orang lain karena kebaikan kita sendiri. Jadi di situ perbanyaklah berbuat baik di akhir zaman ini, itu kata Rasulullah gitu. Apapun kondisi yang dialami sekarang, rasanya nikmat saja. Sepertinya begini, sekarang itu akhir zaman ya, ada banyak musim fitnah dajjal itu selalu berkeliaran gitu. Tapi di sini percayalah dengan kebaikan itu di atas segala-galanya gitu yang aku alami. Dan yang terpenting menjaga hati kita damai, tentram. Aku juga sedang fokus sekarang. Aku sedang fokus dengan apa yang kulakukan, dengan rezeki yang Allah. Jadi aku menggunakan apa nih yang harus aku lakukan hari ini ya Allah. Jadi kita harus tidak boleh terlepas dari komunikasi ya, komunikasi dengan Allah ya. Komunikasi itu kan maknanya luas. Komunikasi itu tidak hanya dengan sholat, puasa, zakat, ibadah haji, pokoknya ada jenis komunikasi yang apa ya, gimana ya. Makanya di situ
Aku juga tidak mengerti, yang pokoknya intinya kita menggunakan nurani hati, firasat. Kalau ada sesuatu tuh menggunakan ini feeling gitu, kalau dalam istilah kayak bahasa Inggrisnya feeling. Feeling tuh kayak gini, kita mau kemana nih hari ini gitu ya, terus feeling kita, feeling petunjuk itu kan ke hati ya, ini kemana nih, ini harus begini begini, jadi kayak tertuntun, tertata. Itulah fungsinya Al-Quran bagi aku tuh. Aku sih tidak hatam beberapa kali seperti orang-orang ya, seperti ahli-ahli Quran yang habis-habis Quran. Aku hanya mempelajari ilmu tafsir. Tafsir waktu aku bersama ayah waktu itu ya, kan ayah punya tafsir yang gede dulu. Terus aku pelajari karena ayah juga udah sibuk ya dengan urusan di puskesmas, jadi aku beda tafsir lah, tapi sedikit-sedikit aku pelajari. Terus selebihnya aku belajar dari nenek aku. Nenek aku tuh yang selalu tahu, sepertinya tahu sesuatu tapi dia tidak bisa mengatakan gitu. Jadi kalau aku sakit dia datang bawa air. Kalau zaman sekarang mah air rukiahan ya. Kalau di sini, kalau di Padepokan tuh air rukiahan. Jadi dia selalu ke aku terus gitu. Ke aku terus. Aku yang didatangin itu. Kayaknya dispesialin gitu sama almarhumah itu. Aku dispesialin. Kenapa ya Bidewi jangan ini ya, jangan dispesialisin tuh. Aku sama ada sepupu aku itu kan deket banget ya, Bidewi istrinya Om Ecep, TV One tuh deket banget. Karena sekarang sih udah sibuk masing-masing gitu ya, jadi aku lagi bener-bener konsentrasi, jadi hanya saling doain dulu untuk sementara ini, dijeda dulu untuk kayak nggak kayak bersua kayak dulu. Jadi di sini tuh kenapa nenek almarhumah tuh memanggil aku, karena aku tuh banyak kemelut cerita Bidewi. Cerita aku tuh termasuk dari tanda lahir, terus banyak yang ke depan yang harus aku emban gitu ya. Almarhumah nenek itu pasti manggil aku, dan radio jadulnya itu udah menemani aku terus gitu. Duduk katanya kamu di situ. Jadi itu intinya. Terus aku juga karena yang terdekat waktu itu, maksudnya apa ya, jadi dekatnya itu di situ karena aku problema hidup aku tuh mungkin ribet rumit, sampai terakhir itu beliau begini, kamu tidak akan melihat ketika nenek meninggal gitu. Jadi udah beres baru kamu, istilahnya begini loh, yang terjadi itu karena aku jauh ya, aku juga memprioritaskan karena izinnya susah gitu. Ternyata setelah aku alami itu memang sulit juga, aku tuh sulit memang. Semenjak aku di Bekasi agak jauh lah ya ama, maksudnya jadi kayak itulah, karena perbedaan itu aja yang bikin jauh. Jadi ya apa ya, almarhumah nenek aku tuh ngomongnya seperti itu. Yang jelas kalau aku pun ini misalkan datang itu jadi bikin aku sedih lah. Jadi apa yang nenek aku ajarkan jadi harus diamalkan. Jadi selama aku sakit kemarin tuh, sama sakit kista, jadi ruhnya tuh seperti di dekat aku gitu. Kamu harus tetap sebelum tidur baca Palak Minas, katanya orang tua dulu, zaman dulu Palak Minas kulhu, cina gitu. Tak, orang Sunda kan begitu, Palak Minas kulhu, terus Fatihah katanya gitu. Kalau orang Sunda itu, Sunda buhun zaman dulu ya kan bahasanya begitu ya. Terus apalagi katanya, pokoknya gitu aja deh. Pokoknya itulah amalkan deh. Jadi selama aku sakit kista di sini, jadi ruhnya itu ada di samping aku gitu, jadi menuntun aku gitu untuk melawan ya energi negatif yang luar biasa gitu. Jadi aku kemarin sakit kista tetapi dibarengi yang tidak wajar. Nah, di sini nenek aku berperan, jadi di situ ada ruh, aku merasakan ruh gitu. Jadi ya itu makanya kalau ada yang meninggal di keluarga aku, yang didatengin tuh aku seperti ada dari ayahnya tuh waktu meninggal, mertua ya datang karena ada sesuatu hal waktu itu, masalah keluarga ya, yang datangnya ke aku gitu, menyampaikan pesan bahwa ya waktu itulah jadi pada intinya masalahnya selesai, masalah keluarga. Begitupun dari masalah keluarga aku waktu itu, masalah almarhum kakak aku, ketika ijazahnya belum keluar waktu itu, tidak bisa keluar karena sesuatu hal, sudah meninggal duluan ya. Jadinya
keluarga harus ikhlas gitu datang ke aku, karena diibaratkannya itu begini. Jadi almarhum kakak aku tuh seperti lagi ini loh, di pundaknya itu ada kiloan gitu, jadi berat. Orang yang meninggal itu aku akan menyampaikan kepada orang-orang yang gini loh, orang-orang yang meninggal terus mempersengketakan sesuatu hal sama yang orang yang bersangkutan yang udah meninggal itu, diikhlaskan gitu, karena orang yang meninggal itu akan berat sekali, berat sekali bagi mereka itu. Jadi jangan diperdebatkan, itu sudah ikhlaskan semuanya. Kalau ada yang itu, kalau ada yang misalkan yang utang piutang itu sudah dibebaskan, di apa gimana lah ya, gimana itu, tapi berat. Jadi salah satunya yang diperlihatkan ke aku tuh seperti timbangan. Jadi waktu itu kan ijazahnya ayah aku kan mendapatkan ijazah ya, karena qadarullah waktu mau pembagian toga wisuda itu tidak terlaksana. Toganya sudah ada tapi kan orangnya sudah meninggal, pas misalkan besoknya mau wisuda meninggal gitu. Jadi ya toga sebenarnya apa namanya, jadi diperlihatkannya itu seperti memegang itu memegang di pundaknya itu kiloan gitu. Itulah yang aku lihat ya. Jadi ini berbagi cerita ya, jadi bawalah hikmah gitu loh dari semua ucapan aku, bawalah yang baik-baiknya dan yang buruknya jangan ya. Terus berbagi ini juga maksudnya buat mengingatkan dalam kebaikan bagi orang-orang yang ada permasalahan dengan keluarga besarnya yang sudah meninggal, urusan warisan, utang piutang, jadi harus dibebaskan. Terus misalkan ada keluhan, ada gini loh, aku kan ingin mendapatkan sesuatu gitu, ada pengen apalah gitu ya, tapi dia kan tidak sesuai dengan harapan ya gitu, ini harus dibebaskan karena berat bagi orang-orang yang sudah meninggal, itu berat sekali. Jadi ini berbagi pengalaman ya. Kalau ayahnya anak-anak sih tidak tahu apapun tentang ini. Mohon maaf aku cerita seperti, karena beliau itu ya, dia itu tahunya kalau aku sudah merasakan sesuatu baru tahu kalau aku tuh punya kepekaan batin. Waktu itu ada salah satu jemaah di sini yang meninggal dan aku katakan itu ada gitu. Itu ada di rumahnya, minta ditungguin. Saya bilang begitu. Karena kan sahabatan gitu. Jadi jenazahnya tidak mau ditinggalin, jadi minta ditungguin sama ayahnya gitu. Ayahnya tidak percaya kan. Nah terus dia mau jemput anaknya dulu tuh. Nah kenapa nggak bisa, katanya ini motornya nggak bisa. Aku bilang kan begitu, harus ditungguin, harus minta di ngajiin. Baru ayahnya percaya tuh. Ternyata aku punya kepekaan batin kalau dalam kondisi tertentu ya. Kalau hari-hari biasa aku biasa seperti biasa, aku tidak bisa apa-apa. Cuma kalau dalam kondisi-kondisi tertentu orang urgensi memerlukan bantuan aku seperti kayak yang ruhaniyah itu akhir zamannya itu ya, aku bantu, bisa lah menyampaikan pesan, kalau kita pesan gitulah intinya di situ. Jadinya aku mengatakan ini, mohon maaf ya ayahnya anak-anak, bukan aku mengguru ya, karena di sini dia pemimpin besar. Di sini pemimpin besar, jadi aku mah tidak tahu apa-apa. Aku hanya menggunakan firasat batin aja, dan memang itu kepekaan batin kali ya, karena aku mah tidak ada apa-apa kalau dibandingkan dengan Pak Ustadz Arif Kenbuma gitu. Jadi ya mohon maaf kepada semuanya juga. Aku hanya berbagi sharing karena ada jemaah-jemaah yang sudah wafat yang menyampaikan pesan gitu, dan alhamdulillah selesai sampai sekarang tuh yang urusannya dengan anaknya gitu. Tapi di sini jangan salah ya, jangan diminta, aku tidak boleh tidak boleh kayak gini, Umi tolong dong ini, dengan sengaja tidak boleh, karena itu dengan mereka datang sendiri gitu. Jadi gini, Umi tolong dong aku dipanggil gitu, tidak bisa, karena ini mah seperti gini loh, yang ada hubungannya ada di sekitar aku, terus mereka dengan sendirinya gitu, dengan sendirinya datang manggil gitu loh. Jadi aku tidak berarti di sini aku bukan untuk dikomersilin gitu. Jadi kayak kalau ayahnya kan buka pengobatan gitu ya, ayahnya anak-anak kan pengobatan padepokan mungkin Bu, tapi kalau aku tidak, aku hanya menyampaikan dengan menyampaikan pesan yang mereka ingin aku yang menyampaikan, datang dengan sendirinya gitu ya, tanpa untuk tujuan pengobatan atau komersil gitu.
itu untuk meluruskan, jadinya alhamdulillah yang udah itu alhamdulillah udah aku bantulah. Kemarin aku membantu, aku kan bukan ahlinya pengobatan, tapi teteh alhamdulillah udah baik kan. Kemarin aku suruh mandi bidara ya. Teteh itu istrinya Mas Pian ya. Waktu kemarin itu aku kok melihat ada yang nggak wajar, tapi sekarang udah sehat, bersih wajahnya gitu ya. Jadi aku terpanggil untuk ngobatin dia ya. Jadi bukan ngobatin sih sebenarnya, bukan ngobatin, aku main kan dia. Terus aku bilang, teteh makan ini, terus dimandiin gitu. Dan itu harus dipegang dulu sama aku. Bidara kan banyak, bidara itu banyak, dimana-mana pun banyak bidara, tetapi harus dipegang dulu sama aku gitu. Jadi bidaranya itu harus kena tangan aku dulu, baru gitu. Dan aku hanya menyarankan salawat aja. Jadi si bidaranya itu harus aku pegang dulu. Itu di situ nggak tahu tangan aku kenapa. Jadi harus melalui perantara tangan aku dulu gitu. Alhamdulillah sekarang si teteh sudah sehat. Padahal aku tidak melakukan apapun. Jadi begitu aku datang ke rumah si teteh ya. Kenapa si teteh tiba-tiba nangis ya? Si teteh istrinya. Tuh, aku tuh hanya menyampaikan bukan apa-apa ya teh. Jadi aku juga tidak, biar menjadikan apa ya, pelajaran buat kita gitu, biar kita jadi datang ke sana tuh ada sesuatu yang ganjil-ganjil tuh ketahuan gitu. Jadi ketika aku datang ke sana dia kok langsung nangis itu. Iya, ada sesuatu ini